akan dipimpin oleh Ibu Bendelina selaku PIC lapangan dan juga nanti akan bertugas sebagai MC dan sekalian WR. Pak Habib hadir paling awal nih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Habib. Oke, Ibu Bendelina adalah sekretaris MPKW Bidang 2 Digitalisasi Pembelajaran. Selamat datang Bu. Sudah 1 hari lebih ya di sini. Ada Ibu Hani, Ibu Bendelina untuk maju. Selamat sore, salam sukacita untuk kita semua yang ada di sore hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kegiatan POP PAUD dalam program organisasi penggerak untuk meningkatkan kapasitas daripada guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Rotendao. Dan pada sore hari ini adalah tahun ketiga dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah diprogramkan dalam kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kemenristek, dan juga MPK, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao. Seluruh rangkaian atau kegiatan yang sudah berjalan selama 3 tahun ini dari tahun 2021, 2022 dan pada akhirnya pada tahun ini adalah tahun penutupan, dan Rotendao dipercayakan untuk menjadi peserta penutup dari seluruh rangkaian program POP yang ada. Mari kita berikan tepuk tangan. Dari ujung timur ke barat, dari utara ke selatan, dipenuhi oleh pengenalan akan Tuhan. Mari kita sekalian kemuliaan bagi Tuhan. Dari seluruh dunia, seluruh bangsa, khususnya Indonesia, Rotendao juga dipilih Tuhan untuk mengambil bagian di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Untuk itu pada sore hari ini saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Kabid sebagai tuan rumah dalam seluruh kegiatan POP yang ada, dan juga saya mengundang dengan hormat kepada bapak-bapak dari Direktorat Jenderal GTK Kemenristek yang ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk bisa berada di bagian depan. Bapak Made, sekali lagi kita tepuk tangan sambutan yang hangat. Selamat datang di ujung selatan daripada Indonesia. Adalah wujud nyata daripada perhatian pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas daripada para pendidik-pendidik PAUD. Kehadiran mereka adalah lambang cinta dan amanah yang dipegang oleh pemerintah kita supaya mencerdaskan bangsa kita sejak usia dini. Baik saudara, di tengah-tengah kita juga telah hadir dari perwakilan Majelis Pendidikan Kristen NKT, yaitu Ibu Maboi. Saya persilakan untuk berdiri. Mari, beliau telah berumur 70 tahun, namun memiliki satu kerinduan untuk membangun bangsa kita, khususnya NTT memiliki tunas-tunas muda, generasi-generasi muda yang akan menjadi orang-orang terhormat di bangsa ini melalui pendidikan anak usia dini. Juga bersama dengan Ibu Devi, luar biasa sekali, yang sebentar akan men-sharingkan apa yang Tuhan taruhkan dan motivasi kita oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Dan juga tidak kalah penting kehadiran narasumber dari tim PAUD MPK Indonesia, yaitu Bapak Punawan bersama dengan Ibu Juliani. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bu Juliani telah berumur hampir 70 tahun, tapi semangatnya luar biasa sekali, memiliki kerinduan untuk ada di Pulau Rote untuk membangun Nusa Lote yang tercinta. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam acara selanjutnya,
kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saudara hadirin sekalian, dipersilahkan berdiri. Allah yang sumber segala hikmat, dan Yesus Kristus adalah guru agung yang sejati, yang adalah daripada Dia kekuatan dan kemampuan yang dianugerahkan pada setiap orang yang percaya. Mari kita sama-sama masuk dalam ibadah dengan kita mengangkat sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, mengambil bagian dalam tujuan dan rencana Tuhan. Haleluya, terima kasih. Cinta Yesus selamanya.
percayakan kepada kami. Terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa berharga yang Kau titipkan kepada kami, yang kami jumpai setiap hari, yang kami doakan setiap hari. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami ingin menikmati sebagian dari firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan kami kekuatan, yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu. Hari ini saya sangat gembira. Kenapa? Karena saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu yang ini bukan basa-basi ya, tapi memang luar biasa ya. Kenapa? Karena saya juga ada di POP, tapi di Kabupaten Sumba Timur, Kota Kupang dan Kota Surabaya. Nah, jadi saya tahu bahwa program ini adalah program yang panjang, 3 tahun ya. Jadi 3 tahun Bapak Ibu sudah setia mengikuti POP ini. Coba boleh angkat tangan siapa yang setia dari awal, belum pernah bolos pertemuan ya. Angkat tangan, boleh angkat tangan. Belum pernah bolos. Waduh, gak angkat tangan berarti ada yang bolos ya. Gak apa-apa ya, wajar. Kalau muridnya aja pernah bolos, pasti itu karena gurunya juga pernah bolos. Gak apa-apa ya. Saya rasa luar biasa karena program kementerian yang lain guru penggerak aja cuma 6 bulan sampai 9 bulan ya. Tapi POP ini 3 tahun ya. Berharap semuanya sudah diterapkan ya. Tapi hari ini saya punya bagian adalah sharing firman Tuhan. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu, kita bisa buka ayat ya di Alkitab, HP suci ya, bukan kitab suci lagi ya, HP suci sekarang. Bapak Ibu bisa buka, ini ayat yang tadi juga disinggung ya oleh Ibu MC, Yesaya 54 ayatnya yang ke-13. Nah, kelihatannya ini adalah ayat hafalan bagi guru-guru Kristen ya. Yesaya 54 ayatnya yang ke-13. Silakan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan anak-anak boleh membaca dengan suara keras. 1, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan itu memikirkan betul anak-anak. Jadi anak-anak itu ada di hati Tuhan Yesus, ada di hati Bapa, bahwa dengan menjadikan mereka murid Tuhan, maka kesejahteraan itu menjadi bagian mereka. Kita juga paham ya Bapak Ibu ya, bahwa di Markus 9 ayatnya yang ke-37 dikatakan seperti ini ya Bapak Ibu. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, kunya huruf besar, Yesus sendiri yang berbicara di situ, dikatakan ia menyambut aku. Aku adalah Yesus. Jadi kalau kita menyambut anak-anak, kita tahu bahwa kita sedang menyambut Yesus. Jadi setiap hari yang Bapak Ibu lakukan ketika menyambut anak-anak itu datang ke kelas Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sedang menyambut Tuhan sendiri. Dan dikatakan, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Berarti Bapa di surga, Raja kita. Berarti ketika kita menyambut anak-anak, kita sedang menyambut Raja kita. Luar biasa. Tadi saya sempat sharing sedikit dengan Bapak Kabid. Jadi saya menangkap, dari kami cuma sharing 10 menit saja kurang lebih. Saya menangkap hati ya Bapak Kabid. Saya percaya orang-orang yang ada di PAUD itu biasanya orang-orang yang punya hati khusus, betul ya? Ada di sini yang sudah mengajar PAUD kurang lebih 5 tahun, ada 5 tahun? Bisa angkat tangan yang lebih dari 5 tahun? Bisa angkat tangan Bapak Ibu? Wah, kelihatan dari apa? Kelihatan dari wajahnya yang udah senior. Wah, bukan bercanda ya. Yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang sudah lebih, luar biasa, sudah lebih dari 10 tahun. Kelihatan wajahnya awet muda karena setiap hari berurusan dengan anak-anak. Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau ketemu anak-anak pasti selalu gembira. Atau ada Bapak Ibu yang ketemu anak-anak selalu mengeluh, ini anak berat. Ada. Tapi tetap ketika mereka buat
kelucuan, kita pasti selalu tertawa. Kenapa? Karena mereka adalah penghiburan buat kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak kami tadi juga sudah sharing ya. Jadi dari tadi saya merenungkan, saya mau sharing apa ya? Saya rasa tadi saya dikasih catatan, saya disuruh kasih motivasi. Wah, keliru. Ketika saya berdiri di sini, saya melihat Bapak Ibu semua, itu adalah motivasi bagi saya. Jadi melihat Bapak Ibu yang sudah 3 tahun belajar sama-sama, apalagi wajahnya yang ya, kelihatan banget kalau ini adalah guru-guru PAUD, dari wajahnya yang selalu sumringah. Bapak Ibu tahu arti kata sumringah? Sumringah itu tersenyum. Mungkin bapak-bapak yang dari Jawa tahu ya, sumringah itu cerah ya. Karena gini, orang NTT itu kebanyakan mereka punya alis itu mengkerut begini. Kenapa? Karena kita panas, apalagi rute, tanah putih semua. Itu kita mau lihat jalan tuh silau. Silau apa? Silau itu pantulan sinar matahari di tanah putih itu. Tapi kita guru-guru PAUD ya, alisnya selalu terangkat, wajahnya selalu tersenyum. Kenapa? Karena ada sukacita ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya cuma 10 menit saja, nggak boleh lama-lama. Tapi berharap saya boleh menjadi orang yang termotivasi ya dari wajah Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu sekalian ya. Saya dengar di Kabupaten Rotendao ada 191 PAUD ya, luar biasa. Dan itu adalah kita adalah ujung tombak Bapak Ibu. Saya jujur, saya baru mau membuka PAUD itu tahun depan. Karena saya adalah guru SMA. Saya guru SMA, sudah 9 tahun kami SMA berasrama. Punya visi mengubah ya, anak-anak ini menjadi pemimpin. Tapi saya lihat bahwa mendidik anak dari SMA itu udah kaset ya. Kami ngomong udah kaset, sudah terlambat. Kenapa? Karena ada maksudnya. Kalau PAUD itu adalah singkatan dari pendidikan anak usia dini. Karena memang pendidikan itu harus dimulai dari usia dini. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa waktu Tuhan Yesus duduk ya, dan dia dikelilingi oleh anak-anak ya, anak-anak yang mengelilingi dia itu bukan anak SMA tapi anak PAUD gitu ya. Dan saya tutup dengan sebuah ayat. Ini ayat yang menjadi ancaman buat kita semua ya. Kalau dari tadi ayatnya adalah motivasi ya, ini ayat ancaman. Memang kita tuh suka diancam ya. Matius 18 ayatnya yang ke-6 ya, dikatakan seperti ini. Ini yang membuat saya sejak SMA, saya sudah jadi guru sejak SMA. Jadi saya SMA itu guru les ya. Saya jadi guru udah lama banget. Ini yang selalu saya pegang, ayat firman Tuhan ini berkata seperti ini ya. Mungkin ini bisa menjadi pegangan kita. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Jadi Bapak Ibu, menjadi guru bukan sekedar profesi. Menjadi guru bukan pilihan pekerjaan, bukan. Oh, saya tidak bisa jadi PNS yang lain. Saya tidak bisa jadi pegawai kabupaten. Saya tidak bisa jadi dokter. Saya tidak bisa jadi apapun itu yang kelihatannya lebih banyak penghasilannya. Tetapi menjadi guru adalah sebuah panggilan. Kenapa? Karena ketika kita menyesatkan anak-anak ini, dikatakan ya, firman Tuhan berkata, alangkah lebih baiknya kalau leher kita itu dikasih kalung ya, bukan kalung yang sekarang lagi ada di leher mama-mama itu yang ada bulatannya itu
Dan itu yang bisa menggerakkan itu adalah keledai. Dan keledai itu cuma jalan putar-putar aja supaya dia itu bukan diangkat, hanya bisa putar. Jadi bayangkan, sebelum kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau ketika kita hidup tidak memberikan teladan bagi anak-anak kita, gitu ya. Bapak Kabit tadi sudah menjadi teladan dengan datang duluan, bertobatlah kita yang terlambat, gitu ya. Jangan ada lagi guru-guru PAUD yang suka telat, anaknya udah datang duluan, gurunya datang terakhir, gitu ya. Bahkan anak-anak diliburkan karena gurunya ada acara, ya. Tapi kita harus jadi teladan. Sebelum itu, ya, sebelum kita melakukan itu semua, ingatlah bahwa ada ayat ini. Kalau kita menyesatkan anak-anak kita, tidak menjadi teladan bagi mereka, ada batu kilangan yang akan menggantikan kalung emas di leher kita. Dan kita, menurut ayat ini, lebih baik kita dicemplungin aja ke laut. Nah, kebetulan kita dekat sama laut, ya. Bayangkan kalau jalan-jalan kita naik itu kapal cepat gitu ya, bahari gitu ya. Bayangkan, lihat di situ. Nah, kita dikalungin batu kilangan, terus disuruh nyemplung ke laut. Dapat dipastikan itu bahasa lainnya adalah lo bunuh diri aja, gitu. Keras firman Tuhan ini, ya. Bapak Ibu, mari kita bukan hanya sekedar menjadi guru di kelas, tetapi kita menjadi guru kehidupan sehari-hari, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjadi guru, ya, bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hati yang Kau berikan kepada setiap hamba-Mu di tempat ini, setiap guru-guru di tempat ini. Kami percaya panggilan-Mu Tuhan, itulah yang menggerakkan kami. Belas kasihan-Mu Tuhan, itulah yang menggerakkan kami untuk melayani setiap hari, untuk pergi ke tempat kami melayani setiap hari, untuk kami boleh memberikan yang terbaik setiap hari, untuk kami boleh mengasihi anak-anak didik kami setiap hari. Berikan kami hati yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk berkreasi, untuk mencari cara, untuk mencari jalan agar anak-anak-Mu menjadi murid-Mu, dan kesejahteraan itu boleh menjadi milik mereka, dan kesejahteraan itu boleh menjadi milik daerah kami, milik wilayah kami, milik negara kami, milik bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati rangkaian acara kami. Kami menyerahkan semuanya karena kami mau melakukannya bukan untuk keuntungan kami, bukan untuk hormat kami, tetapi untuk Engkau dan untuk hormat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua yang berbeda Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang bersyukur. Terima kasih untuk Ibu Vivi yang telah memberikan apa yang Tuhan berikan dalam hati. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Direktur Jenderal GTK yang ada pada sore hari ini kepada Bapak Afian atau Bapak Made. Dipersilahkan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang mulia. Baik, di sini sudah pukul 4:30, berarti sudah selamat sore ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya Dr. Harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir semua. Mungkin di sini Bunda PAUD ya, dan ada Yanda PAUD juga. Karena ada Bapak Yanda PAUD, ada berapa orang di sini Bapak Ibu? Ada 2. Oke, ada 2. Oke, tadi sebenarnya kita menunggu di belakang karena tadi bilang lagi ada gladi, makanya kami coba tunggu di belakang sambil menunggu gladi. Ternyata sudah dimulai. Itu tadi ada Bapak yang memanggil untuk hadir kita di sini. Yang terhormat Bapak Kabit dari Dinas Pendidikan Kabupaten Riau, kemudian yang kami hormati teman-teman dari manajemen dari MPK, kemudian yang kami hormati kedua narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir di sini,
Juliani, terima kasih, dan tentunya yang sangat luar biasa Bunda Paut dari Janda Paut yang hadir di sini. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir di sini. Pertama-tama mungkin saya tidak akan berbicara banyak mengenai POP, tapi pertanyaan pertama saya adalah Bapak Ibu Janda Paut, Bunda Paut semua beriasnya dari jam berapa? Kalau ini sudah selesai. Saya penasaran dengan topinya tadi itu. Dan kebetulan sebelum kami hadir ke Rote ini, saya sempat berkoordinasi dengan Ibu Rosri ya, kita dikasih bocoran sama Ibu Rosri, Bapak Mandi mau ke Rote apa enggak? Gitu. Bunda-bunda Paut di sana cantik-cantik. Gitu. Makanya kami dan juga Pak Bian juga hadir ke sini. Bapak Ibu yang luar biasa hadir di sini, mungkin singkat saja. Kalau Bapak Ibu memahami atau mencoba mencari tahu mengenai episode Merdeka Belajar, Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk sesepuh. Karena apa? Program organisasi penggerak itu masuk ke episode Merdeka Belajar yang keberapa? Tahu nggak? POP. Program organisasi penggerak itu dari 24 episode yang sudah diluncurkan itu masuk episode yang keempat. Dari episode keempat itu sebenarnya Bapak dan Ibu tahu bahwa program organisasi penggerak termasuk program prioritas yang diluncurkan pada saat itu oleh Pak Menteri langsung Mas Menteri Makarim. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan yang tentunya bekerja sama dengan MPK dan juga Dinas Kabupaten Rotendao yang kita bersama-sama untuk menggerakkan terutama di bidang PAUD ya Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan literasi, literasi maupun juga peningkatan penguatan karakter. Tidak banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya nanti akan lebih diperbanyak oleh Pak Fian. Bapak Ibu, kalau untuk sasaran PAUD itu sendiri di seluruh POP kalau nggak salah ada 1180 satuan PAUD ya, berarti 5 sekolah. Di sini 5 sekolah Ibu, 5 satuan PAUD yang ada di Rotendao ini merupakan 5 sekolah terpilih dari sasaran nasional POP. Jadi sekolah Ibu yang ada di sini nanti tercatat secara nasional menjadi catatan kami capaian dari program penggerak. Ada yang baru masuk POP di tahun ketiga? Ada yang baru mengikuti program di tahun ketiga? Ada. Kalau yang dari tahun pertama tadi masih banyak ya, hampir 80% ke atas. Saya lihat banyak sekali yang mengikuti dari awal pertama sampai dengan tahun ketiga. Kalau misalkan POP lanjut, apakah Bapak Ibu siap menjadi narasumber berikutnya? Siap ya? Harus siap ya. Kalau nggak siap nanti kita minta bujuk lagi sama Pak Pur lagi yang di sini. Mungkin saya ada berikan waktu singkat Ibu kepada Pak Fian untuk memberikan sepatah dua patah kata, karena kebetulan kami berdua memang mengucapkan terima kasih sekali karena kegiatan POP yang juga bekerjasama dengan MPK. Jadi kami hadir ke sini tidak ada niat untuk menginstruksi ataupun segala sesuatu yang dijalankan oleh MPK. Jadi kami hadir ke sini untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi kita bareng-bareng belajar mengenai apa sih itu PAUD yang berkualitas ya kalau nggak salah ininya. Terima kasih sekali, kami akhirnya menginjakkan kaki di Pulau Rote, wilayah terselatan dari NKRI. Kalau pribadi bukan pribadi saya dari Sabang sampai Merauke, kemudian Miangas Pulau Rote, mungkin kita yang belum paling utara ya Pak Fian, tinggal Miangas saja. Semoga nanti bisa kita hadir juga di Miangas. Untuk waktu itu Pak Fian yang sudah tepat, saya persilakan Pak Fian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Pak Kabid PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Bapak Stef ya. Terima kasih Bapak sudah hadir selama 2 hari ini. Selamat datang kepada Ibu dari Kupang, Ibu-ibu ya, dari MPK wilayah NTT, luar biasa. Tepuk tangan. Lalu juga yang terhormat Ibu Juliani, Pak Purnawan sebagai narasumber dari MPK Jakarta, dan juga tim panitia dari MPK di Rotendao, luar biasa, serta Bapak Ibu sekalian yang
tadi sudah disampaikan oleh Pak Made, Bapak Ibu ini sesepuh. Ya, sesepuh ini sudah sepuh gitu ya, bahasa Jawa ini sudah tua. Karena POP adalah episode Merdeka Belajar yang keempat. Sekarang ada yang ke-24. Jadi ada 20 episode setelah itu, setelah POP. Dan tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu ini beruntung sekali. Tepuk tangan dulu nih buat Bapak Ibu. Bayangkan dari 191 Pak Stef ya, di sini cuma terpilih 5 loh nih. Cuma ada 5 yang saat ini terpilih dari 2021 sampai dengan 2023. Izin Ibu, kemarin kami berkunjung ke 3 sampel ya. Dari 5 itu kami berkunjung ke 3, itu sudah 70, hampir 70%. Ditambah 1 imbas. Ini luar biasa. Kami juga baru mengetahui ini Pak Stef. Ternyata MPK saya nggak tahu Ibu sudah tahu atau belum. Ini sudah punya TK imbas. Dari 5 ini sebenarnya ada 6. Dari 5 itu tambah 1 TK Maranatha. Betul ya? Tepuk tangan dong. Ini capaian dong. Kami dari tim POP di Kemdikbud justru sangat senang kalau ini bisa terus berlanjut ke banyak TK atau PAUD lain yang ada di Kabupaten Rotendao. Itu memang harapan kami. Dan berdasarkan pengalaman kami kemarin ketika melakukan monitoring gitu ya, kunjungan ke 3 dan ke 1 gitu, 4 TK yang ada jadi sasarannya MPK, saya pribadi merasa senang. Merasa senang karena saya tahu persis MPK ini menjalankan 2 kali pelatihan saja. Betul ya? 2021 1 kali pelatihan selama 5 hari ya, secara daring. 2022 daring lagi, dan waktunya cuma 3 hari. Jujur saya bertanya-tanya sebagai tim monitoring dan evaluasi POP, ada nggak dampaknya ini? Pelatihan cuma 5 hari, ditinggal 3 hari lagi, ditinggal 1 tahun kan? Baru ketemu lagi kita di sini secara tatap muka. Saya berpikir, ada nggak ya dampaknya di sekolah? Saya kemarin berkunjung ke TK Ita Esa, ke TK Laheroy, Patrisia, dan juga Maranatha sebagai TK imbas. Saya pribadi senang sekali. Pak Stef juga kebetulan mendampingi kami berdua dari jam 5 pagi kami Bapak ya. Lalu terakhir ke TK Lokonamon. Tidak ya. Lokanamon. Tolanamon astaga, salah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud mengganti nama pantai ini. PKB. Saya sungguh senang secara pribadi. Ya, tadinya saya bertanya-tanya dan meragukan efektivitas program yang dijalankan MPK. Betul, saya ragu itu. Apa iya? Cuma daring 2 kali lagi. Dampaknya kayak gimana di sekolah? Kita kepada anak usia dini supaya lebih menyenangkan. Dan itu sudah dipraktekkan. Anak-anak usia dini tidak bisa kita cegah. Betul Bapak Ibu ya. Dia ingin lari. Dia ingin ke belakang. Tapi saya percaya dengan materi yang sudah disampaikan oleh MPK, meskipun secara daring, ada hal-hal yang sudah berubah dari para Bapak Ibu sekalian. Hal yang lain yang saya lihat, pojok baca di beberapa TK yang saya kunjungi sudah ada memang dari cerita-cerita ibu-ibu ya, dari dana BOP, betul ya. Bangunan ada yang dibangun dari dana desa, ada yang dibangun dari PNPM, ada yang dibangun secara mandiri, luar biasa. Jadi gotong royongnya itu terasa sekali.
Dan ini jadi spirit sebenarnya. Spirit utamanya program organisasi penggerak adalah gotong royong memajukan pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu, Kemdikbud ini nggak bisa sendirian. Ada banyak organisasi yang menjalankan pendidikan di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, sudah banyak organisasi masyarakat, kemasyarakatan yang memberikan dampak pendidikan di bumi Nusantara. Nah, POP ini menjadi salah satu jembatan bagi salah satu program prioritas Mas Menteri untuk bergotong royong memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di Rotendao. Yang tadi ingin saya sampaikan, saya ulangi kembali. Pojok baca itu sudah ada, tetapi belum digunakan secara maksimal. Ada beberapa cerita yang menarik. Kemudian pojok baca sekarang sudah dipakai, bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Buku-buku ditaruh, di display untuk menarik perhatian, bukan hanya ditumpuk ya. Bukan hanya ditumpuk. Kalau ditumpuk anak tidak tertarik untuk membaca. Karena anak pasti akan melihat dari gambarnya dulu. Di display, oh saya lihat sudah ada beberapa yang benar. Itu artinya meskipun 2 kali nggak ribut, tapi sudah ada yang diterapkan. Terima kasih untuk MPK. Nah, tepuk tangan dong. Ini harapan kami ke depan. Harapan kami ke depan sederhana. Masih ada 191 kurang 5. 185. 185 ada satu ibas. Masih ada 185 ini yang belum tersentuh metode-metode dan praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu terapkan. Harapan kami sederhana. Apapun yang Bapak Ibu sudah terima dan akan diterima ke depan selama 3 hari pelatihannya sampai dengan Sabtu kan ya, silahkan diterapkan dan diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Caranya bagaimana? Silahkan nanti berkoordinasi dengan Pak Kabid misalnya. Masih ada PKG atau gugus ya yang aktif atau kalau perlu diaktifkan itu menjadi wadah atau sarana bagi Bapak Ibu untuk melakukan proses penimbasan. Seperti halnya sumur, kalau dia tidak ditimba, dia pasti keruh dan berbau. Sumur itu kalau didiemin saja berbau dia, gak enak. Tetapi kalau dia ditimba setiap hari, airnya dikeluarkan, dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan, sumur itu tetap jernih dan akan mengeluarkan air yang jernih. Saya kira itu harapan dari kami dan saya percaya Bapak dan Ibu sekalian melihat semangat-semangat dan pancaran wajah, rona, cahaya mata, saya yakin Rotendao ini akan menjadi lebih baik di masa depan, terutama di pendidikan anak usia ini. Terima kasih banyak dan tetap semangat dalam mengikuti pelatihan selama 3 hari ke depan. Shalom. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alfian yang telah menyampaikan beberapa hal dan termasuk evaluasi apa yang sudah dikerjakan dalam 2 tahun terakhir ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan untuk acara POP PAUD di tahun 2023 kepada Bapak Kabid PKO Kabupaten Rotendao dipersilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah Bapak PAUD Rotendao. Yang saya hormati Bapak Fian, teman-teman dari
Dirjen GTK Kemendikbudristek RI, tim MPK baik dari Jakarta dan dari wilayah NTT yang sangat saya hormati, panitia kegiatan lokakarya yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik dan pengelola PAUD dari 5 lembaga yang hadir pada kesempatan ini yang sangat saya hormati, saya kasihi, saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pribadi punya harapan kiranya seluruh Bapak Mama yang hadir di sini memiliki damai sejahtera. Itu menjadi harapan dari saya pribadi. Walaupun kesejahteraan itu sangat-sangat kembali ke pribadi masing-masing, apakah masih memiliki sejahtera atau tidak. Pada kesempatan ini saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang oleh karena anugerahnya Dia memberikan kepada kita kesempatan. Sekali lagi tadi sudah dari Bapak Fian bilang, kesempatan ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Kita harus bersyukur. Ucapan syukur itu juga saya ajak kita karena saya punya pendeta bilang begini, kalau bangun pagi kita buka mata dan masih ada nafas, itu mujizat Tuhan paling besar dalam hidup pribadi kita. Saya pribadi mengakui itu, Bapak Mama semua, karena sebelum waktu-waktu yang lalu saya suatu pagi dengar tangisan, punya cek, ternyata ada orang mati yang notabene malamnya tidak sakit apa-apa, katanya masih cengkrama dengan seisi rumah keluarga, tapi tidur kemudian kaku, bangun pagi sudah kaku, tidak ada lagi. Nah, jadi saya pribadi kalau ajak orang-orang saya, kalau pagi masih ada nafas, itu mujizat, dan itu kita sebagai umat Tuhan, kita wajib mengucap syukur untuk itu. Nah, terima kasih yang berikut kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili pimpinan atau pemerintah Kabupaten Rotendao untuk memberikan beberapa catatan-catatan penting dalam kegiatan hari ini, Lokakarya Guru PAUD Intensif untuk hari ini dan sampai hari Sabtu, ya. Saya pada kesempatan ini mau katakan seperti ini: anak adalah titipan yang Maha Kuasa. Anak, sekali lagi, anak adalah titipan daripada Yang Maha Kuasa. Saya percaya bahwa Bapak Mama semua yang hadir di sini punya anak. Minta maaf mungkin yang masih hujan, ya, tapi lebih banyak di sini yang punya anak. Saya sendiri Tuhan titip 5, ya. Saya sendiri titip 5. Ketika ditanya Papa punya anak 5, anak itu kan ada 2 jenis kelamin kan, laki-laki perempuan. Tapi ketika saya ditanya, saya bilang saya hanya 1 jenis kelamin yang titip 5. Tapi saya tidak bilang anak itu, saya bilang itu 5 bidadari. Jadi saya Tuhan kasih 5 bidadari dari 1 malaikat penolong yang Tuhan kasih saya, ya, sudah mendampingi saya sudah puluhan tahun, ya. Jadi
anak itu adalah titipan Tuhan dalam keluarga. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini Allah juga titip. Nah, kalau barang titipan kita mesti jaga dong. Ya, itu disertai dengan tanggung jawab. Ya, jadi saya agak terkelitik dengan firman Tuhan ayat terakhir tadi Markus ya. Bapak Ibu ini itu Ibu Devi bilang ancaman, tapi itu tanggung jawab luar biasa. Bapak Ibu salah mendidik, batu kilat akan ikat di dan tenggelamkan ke bukan laut yang dangkal, tapi laut yang dalam. Ya, jangan ada bayangan bahwa laut kan di pinggir-pinggir kan dangkal, kan tidak. Itu tempatnya di laut yang dalam. Ya, mau berenang bagaimana? Batu kilangan begitu berat. Ya, ya ini peringatan keras ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu yang terpilih, 5 lembaga yang terpilih dari 191 lembaga ini luar biasa. Bagian lain dari firman Tuhan saya tidak tepat menghafal, mohon maaf Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, tapi bagian lain dari firman Tuhan bilang kalau apa ya, kita tidak melakukan tanggung jawab kita, maka itu pasti ada hukumannya. Ya. Jadi ini firman Tuhan tadi yang menggelitik saya untuk memberikan orang ini. Bapak Ibu, lakukanlah peranmu, ya. Kita saat ini lakukan peran kita masing-masing. Kemarin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fian, kami dalam pendampingan di mobil ya Pak Fian, saya bilang sadar atau tidak sadar kita ini sebenarnya adalah aktor dan artis, ya, pemain drama, ya. Perjalanan hidup kita sudah ditulis oleh sutradara agung dan peran kita sudah ditulis, dibangun. Hari ini Ibu Jam ini Ibu Lady Sakarias, ya, bukan Lady Diana, Lady Sakarias. Itu perannya dalam ruangan ini, jam ini sebagai peserta lokakarya guru PAUD intensif, ya. Begitupun saya. Pertanyaan, pernahkah ada dalam benak Ibu, mungkin waktu lahir ada yang sudah kasih tahu Ibu Lady nanti tanggal 1 Juni 2023 ada di Aula Fidesi untuk mengikuti kegiatan ini? Tidak. Itu sudah dituliskan oleh sutradara agung, sudah ada dalam karya dan rencana Allah. Karena itu posisi Bapak Ibu sebagai guru PAUD ini, layanilah anak-anak PAUD itu dengan hati, ya, layanilah dengan hati. Kita punya Tuhan Yesus, Dia waktu berada di bumi itu Dia melayani dengan hati. Lalu bersyukurlah kita punya guru yang agung itu Tuhan Yesus. Dia waktu di bumi disebut guru, ya. Karena itu sekali lagi lakukanlah bagianmu. Yang mempunyai kehidupan ini akan melihat dan mencatat semua, pasti akan membalas memberkati Bapak Ibu semua. Kita dipercayakan hal kecil. Kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, maka hal-hal besar akan dipercayakan bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi, anak-anak PAUD ini adalah anak-anak yang dititipkan berkat Tuhan yang dititipkan kepada kita. Karena itu lakukanlah bagianmu. Bagian yang lain Tuhan sudah siapkan, ya. Pelayanan, saya sering dari gereja undang, saya bilang pelayanan itu kalau yang punya pemahaman bahwa pelayanan itu berdiri di mimbar dan menyampaikan firman itu dalam skop kecil, ya, melayani anak, mendidik
dan mendidik anak-anak PAUD ini adalah bagian dari pelayanan, ya. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan, mereka kita bimbing. Kalau kita dalam satu pertemuan saya bilang, anak-anak PAUD ini ibarat atlet yang di dalam dirinya ada sejumlah talenta, butuh tangan-tangan terampil, dan tangan-tangan terampil itu adalah kita orang dewasa. Mau bawa kemana 15-20 tahun ke depan itu akan muncul nampak dari tangan-tangan orang dewasa yang sekarang. Siapa tahu 15 atau 16 tahun ke depan dari anak-anak yang Bapak Ibu bimbing, tuntut, itu hal yang bisa duduk pada posisi saya sekarang. Bisa saja, siapa tahu masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita itu masa depan yang gilang gemilang. Tapi kita melakukan tugas kita dengan baik. Jangan sungkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau melakukan tugas kita, saya menjadi ragu. Saya pada suatu ketika saya bilang, kalau kita masih hidup hari ini itu karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan ada tugas pelayanan yang harus kita laksanakan. Tugas pelayanan pekerjaan Tuhan itu bagian. Jadi kita melayani anak-anak itu juga tugas pelayanan. Ketika kita tidak melakukannya, saya khawatir Bapak lihat dari atas, kayaknya saya punya anak yang satu ini, dia semua pulang ke rumah Bapak, dia tidak mau layani, lakukan dia punya tugas. Nah, itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan itu tidak ada pada kita. Kita bersyukur, ya, dari MPK, organisasi masyarakat ini, ya, dia bekerja sama dengan Kemenristek, ya, dan kita 3 tahun turut-turut. Ada satu bahasa orang tua dulu, tapi itu untuk hal yang tidak baik. Jadi bilang 1 kali, jangan 2 kali. 2 kali, jangan sampai 3 kali. Tapi ini luar biasa. BOP ini tahun ketiga. Ini kan hal baik. Karena itu mau 3 kali atau mau 4 kali, itu sepanjang itu untuk kebaikan, maka itu tidak perlu dihentikan. Karena itu pada kesempatan ini yang bermartabat ini, menjadi harapan kami bahwa dari MPK itu POP ini tahun terakhir, tetapi biarlah jangan berakhir, ya, perhatian daripada stakeholder termasuk dari kementerian, ya, Bapak Fian, Bapak Made, ya, ini hal yang baik, dan hal yang baik pasti diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa, karena itu sangat berguna. Jadi terima kasih kepada Majelis Pendidikan Kristen sebagai organisasi masyarakat yang peduli dengan pendidikan, khususnya di Indonesia, NTT dan Rotendao, bumi Ita Esa yang tercinta ini. Kita tepuk tangan buat MPK. Karena itu saya tugas saya selain memberikan beberapa kata, banyak yang sudah saya omong, banyak yang Pak Fian, ya, saya sering, waktu saya tidak ada batasan, ada batasan. Itu maksud saya, karena kalau tidak diberitahu pasti saya gas, ya, saya gas. Mohon maaf Pak Fian, karena saya ini latar belakangnya guru, ya, guru SD lagi. Dulu jadi guru SD itu Pak Fian, jam 7 start
wah, foto-foto terus sampai jam 2 pulang. Jadi sudah terbiasa. Jadi kalau omong banyak itu sudah terbiasa. Hanya saya biasanya kalau setelah punya istri diingatkan, Papa omong jangan terlalu banyak. Ya. Apa? Kenapa? Biasanya omong banyak itu banyak juga salah. Ya. Jadi supaya menghindari banyak salah, saya juga tidak mau banyak omong. Ya, itu beberapa hal yang menjadi penekanan pada kesempatan ini, menjadi harapan kami kiranya Bapak Ibu, walaupun cuma 3 hari, tetapi ilmu itu penting, ilmu sangatlah berharga yang bisa Bapak Ibu pakai dalam menjalani tugas aktivitas sebagai pendidik. Ya, jadi itu yang saya tekankan adalah ingat, anak itu adalah titipan Tuhan, dititip kepada Bapak Ibu untuk membimbing, mendidik. Kasih bimbing tak salah. Ibu Devi tadi ada baca ayat itu ancaman salah didik. Oh, itu biasanya dulu saya di sekolah, saya temui ini kalau ada anak sekolah yang pulang pintar, wah, itu baru namanya anak bapak, itu baru anak. Tapi kalau bodoh, lu sekolah di mana? Kau punya guru siapa? Begitu. Kalau bodoh, dianggap guru yang salah. Ya. Kalau kita bilang itu anak mama, anak bapak. Seperti itu. Kali ini kita ingatkan itu, mari kita mau ya, anak-anak ini adalah titipan bagi Bapak Ibu. Bimbing, tuntunlah mereka ke hal yang benar baik. Dan yang Maha Kuasa yang titip itu dia datang, dia lihat, wah luar biasa, ini saatnya guru PAUD ini luar biasa. Allah akan mengaruniakan berkat-berkat yang tidak bisa kita duga dalam kehidupan. Ya, jadi itu sudah beberapa hal yang kami sampaikan, dan pada kesempatan ini dengan memohon berkat kekuatan restu daripada Yang Maha Kuasa, dan seizin Bapak Ibu semua yang hadir, baik dari Kemendikbud Ristek, Majelis Pendidikan Kristen, baik dari Jakarta, dari wilayah NTT dan Rotendao, saya dengan ini membuka kegiatan lokakarya guru PAUD intensif pada hari ini, Senin 1 Juni 2023, Hari Kesaktian Pancasila. Kiranya POP Sakti, MPK Sakti ikut kesaktian Pancasila hari ini sampai kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Saya buka dengan resmi. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari, dan tempat ini kami kembalikan kepada panitia. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kabid PAUD Dinas PK Kabupaten Rotendao yang telah membuka kegiatan kita pada sepanjang 3 hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memberikan cenderamata kepada Bapak Made dan Bapak Fian dari Kemenristek Direktur Jenderal GTK. Kami persilakan ada di depan, dan juga kepada kedua narasumber untuk ada bisa mengambil tempat di depan, dan kepada perwakilan MPK khususnya MPK wilayah NTT juga ibu berdua bisa di depan. Baik.
Ada dikasih form begitu? Saya tidak. Tidak. Ini kalau yang dulu pakai ini Mandaleo. Mandaleo. Biar Mandaleo. Terima kasih. Diikatkan pada leher sehingga tidak bisa terlepas. Bukan menjadi batu kilangan, tapi menjadi satu ikatan untuk menghadapi kekuatan. Selanjutnya kita akan memberikan sudah semua gitu ya. Dari mana Leo ini Pak Bu? Ayo kita lihat tepuk tangan yang berdiri. Kalau sebelah tol, sebabu. Selanjutnya Bapak Diani sebagai peserta. Ya, mewakili kita semua para peserta kepada narasumber kita yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kepada Ibu Lady Sakarias, Kepala TK. Ya, kepada Ibu Sarah Taunu untuk memberikannya kepada Ibu Evelyn Maboy dari MPKW NTT. Iya. Selanjutnya Ibu Jiliana bisa memberikannya kepada Ibu Divi. Luar biasa. Mari sekali lagi kita berikan kepada Bapak Kabit seada dengan barisan ini untuk Pak Tias untuk ada bersama terlebih dahulu untuk Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. dikit TKW Hani. Kira tes saja. Ulang. 3 orang saja, 1 kali 3 orang supaya bisa ikut. Nanti baru persilakan. Jangan, besok bertahu.
dalam pendidikan anak usia dini. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan dalam kegiatan program organisasi penggerak yang bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Kristen, Dinas PKO, dan juga Kemendikbud. Baik, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kabid yang telah menyampaikan arahan dan juga pembukaan, dan Ibu Ketua perwakilan dari MPKW, dan juga Bapak Made dan Bapak Afian dari GTK, Dirjen GTK, dan juga narasumber dan seluruh peserta. Kita akan masuk dalam istirahat bersama, kita akan masuk dalam snack, dan kemudian kita akan kembali lagi dalam ruangan ini untuk masuk dalam pemaparan materi dari Dinas PKO. Shalom, Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan segera menjalankan tugasnya. Ada ibadah gabungan dan pada gabungan kaum pria dan wanita, dan kaum bapak, kaum pria. Tapi kalau kaum pria itu ada anak muda, ya. Jadi kita pakai istilah kaum pria. Kebetulan saya mohon maaf mau berjalan lancar supaya tidak ada yang kecewa kira-kira itu. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Riau dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada momen Lokakarya Guru Paut Intensif Kabupaten Rotendao. Ya. Jadi yang terpampang itu Pak Kadis punya nama. Nah, minta maaf Pak Kadis ada gangguan kesehatan jadi tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Jadi saya yang didisposisi karena memang saya urus hal begitu, kira-kira begitu. Jadi di saya bidang itu. Baik, ya kita latar belakangnya salah satu tujuan negara Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan anak PAUD yang lahir hidup dia itu termasuk dan sudah tercatat dalam pelajaran meningkatkan mutu dan relevan serta ya dalam hal rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan tubuh. Atas dasar itulah maka dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa ya PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Pendidikan lebih lanjut. Yang ini teman ini, jadi ini beda ya Pak Musti ini itu dia HI Pak HI ya. Jadi usia anak PAUD itu dari 0 sampai 6 tahun. Karena itu tadi Ibu Devi kami sedang berbincang, Ibu Devi tanya kalau PAUD itu mau dirikan PAUD itu guru berapa? Saya bilang di Rotes saya yang mau berdiri kasih 2 ya, karena nanti penerimaan anak usia dini saya tidak tahu di kabupaten lain, tetapi di Rote kita wajibkan mulai dari 2, umur 2 sampai 6 tahun. Ya, kenapa? Karena pertimbangannya ada
anak-anak usia 2 tahun yang karena asupan gizinya bagus, ya, terus orang tuanya memberikan bimbingan yang baik, sehingga ada anak 2 tahun yang sudah bisa masuk di TK untuk masuk di kelompok bermain untuk bermain bersama dengan teman-teman. Kalau 0 sampai 6 tahun itu di TPA, namanya tempat penitipan anak. Jadi ada keluarga yang suami istri bekerja, contoh kayak polisi, istrinya bidan atau perawat, punya anak tapi belum punya babysitter, titiplah di TPA, nanti setelah pulang kerja baru ambil, begitu. Jadi TPA itu bagian dari PAUD karena menurut undang-undang usia anak PAUD itu 0 sampai 6 tahun, ya. Jadi rote kita terima dari 2 sampai 6. Pendidiknya harus 2, paling kurang 2. Kenapa begitu? Supaya usia anak PAUD yang ada di lembaga itu dipilah. Jadi mungkin usia 2 sampai 3 tahun itu satu rombongan belajar yang ditangani oleh seorang pendidik. Terus usia mungkin 4 atau 5 sampai 6 itu satu rombongan belajar yang dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, dalam hal ini sekolah dasar. Ya, itu alasan. Jadi lembaga PAUD di Rote itu paling kurang punya 2 pendidik. Nanti ada kalau tambah dengan pengelola atau kepala ya 3, seperti itu. Ya, ya, next. Ya, ini landasan hukum penyelenggaraan PAUD. Ya, itu ada tambah HI di situ, tidak ada pengaruh juga. Ya, jadi landasan hukumnya ada 3. Banyak sih sebenarnya, tapi yang lebih menyentuh ini. Jadi 3, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, 2 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kemudian yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini. Ya, itu holistik, integratif. Karena terpampang supaya jangan jadi binatang aneh bagi papa mama semua, maka holistik, integratif. Holistik itu dari kata itu adopsi dari bahasa Inggris, ya, whole, ya. Jadi itu menyeluruh, artinya menyeluruh semua. Jadi penanganan secara menyeluruh, PAUD holistik, kira-kira begitu. Itu sekarang kita Pemda Rotendao tahun ini bekerja sama dengan UNICEF, dan itu tahun ini dan ada tahun perkembangan tahun depan. Lembaga Bapak Ibu yang ada di sini tidak masuk dalam daftar binaan UNICEF tahun ini. Ada 25 lembaga Rotendao yang masuk dalam binaan UNICEF. Tapi jangan dulu kurang hati, karena itu tahun depan ada. Nah, itu kita sudah sampaikan ke UNICEF bahwa di Rote itu tidak hanya 25 lembaga PAUD, tapi ada 191, termasuk Bapak Ibu punya lembaga yang ada. Kita sudah laporkan ke UNICEF, jadi itu nanti ada dalam perencanaannya UNICEF untuk penanganan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, berikut lagi. Ya, peran pemerintah dalam kebijakan pendidikan anak usia dini. Ya, PAUD ini merupakan salah satu jenjang yang paling strategis. Dia dikatakan strategis karena sekarang pendidikan di Indonesia bukan lagi SD yang menjadi dasar, tapi PAUD, ya, pendidikan yang dasar. Sekarang PAUD, makanya sekarang menjadi program prioritas pemerintah dalam hal penanganan ini. Nah, dari PAUD bisa dan masa depan anak secara keseluruhan
Ya, jadi dari anak PAUD yang kita tangani, kita bimbing, kita didik, itu membawa anak-anak ini kemana? Ke depan, ya. Fondasi bagi penyiapan anak memasuki pendidikan dasar, seterusnya pendidikan menengah, pendidikan ya menengah itu ada SMP dan SMA dan